Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas RB bersama saya Tia Dewitasari dengan NIM 123500056. Saya Deviana Safitri dengan NIM 123500049. Saya Siti Berkalaima dengan NIM 123500060. Selamat menyaksikan. Kamu pernah nggak sih kepikiran gimana cara buat sunscreen ini? Sering, apalagi yang varian ini. Enak banget tahu dipakainya. Kelihatannya simpel ya, padahal di baliknya ada proses yang namanya emulsifikasi. Hah? Apaan tuh? Tenang, yuk kita bahas bareng-bareng mulai dari bahan-bahannya sampai cara pembuatannya. Jadi yang kita bahas dalam video kali ini adalah Vaseline Sunscreen SPF 30 PA++. Sunscreen ini ringan, cepat menyerap, dan mengandung aloe vera juga. Produk ini termasuk jenis emulsi minyak dalam air atau oil in water, karena bahan utamanya air dan terasa nggak berminyak di kulit. Untuk formulasi sunscreen ini menggunakan jenis emulsi oil in water, artinya fase air lebih dominan daripada fase minyaknya. Komposisinya sendiri kira-kira fase air sekitar 70-75%, terdiri dari air, gliserin, dan aloe vera ekstrak untuk hidrasi. Untuk fase minyaknya sendiri sekitar 20-25% yang berisi caprylic, triglycerid, isopropyl myristate, dan dimetikon sebagai emollient dan bahan aktif UV filter. Emulsifier yang digunakan adalah kombinasi silikon emulsifier, yaitu PEG atau PPG 10-1 dimetikon dan cetil PEG atau PPG 10-1 dimetikon. Dua emulsifier ini cocok untuk oil in water karena punya nilai HLB sekitar 8 hingga 10 dan nilai ini menunjukkan bahwa emulsifier lebih suka air atau hidropilik sehingga bisa membantu fase minyak tersebar merata di fase air. Sehingga kombinasi ini menghasilkan emulsi yang stabil, ringan, dan nyaman di kulit. Dalam kasus ini, metode Heiksir Homogenizer dipilih karena mampu menghasilkan emulsi dengan ukuran droplet yang sangat kecil dan seragam. Droplet berukuran kecil sangat penting dalam formulasi sunscreen karena tidak hanya mempengaruhi kestabilan fisik, tetapi juga berkontribusi pada tekstur akhir produk yang ringan, mudah menyerap di kulit, dan tidak meninggalkan rasa lengket maupun berat setelah diaplikasikan. Ukuran droplet yang seragam juga membantu mendistribusikan bahan aktif secara merata, termasuk agen UV filter, sehingga efektiviti terhadap sinar matahari menjadi lebih optimal. Selain itu, metode ini sangat sesuai untuk aplikasi skala industri karena proses pencampurannya berlangsung cepat, efisien, dan dapat diandalkan untuk menghasilkan emulsi yang konsisten. Hasil emulsi yang terbentuk cenderung lebih stabil, baik secara fisik maupun kimia, dan memiliki daya simpan yang baik selama periode distribusi dan penggunaan. Dalam formulasi sunscreen emulsi, tantangan utamanya adalah menjaga kestabilan emulsi karena produk sering terpapar panas, air, dan keringat. Pemilihan emulsifier juga sangat krusial, harus sesuai HLB-nya agar fase minyak dan air bisa menyatu stabil. Selain itu, ukuran droplet perlu dibuat sekecil mungkin agar distribusi UV filter merata. Terakhir, tekstur produk harus pas, tidak terlalu encer, tidak terlalu kental, agar nyaman digunakan sehari-hari. Maka dari itu, solusi dari permasalahan tersebut adalah memilih emulsifier dengan nilai HLB yang tepat agar fase minyak dan fase air bisa menyatu dengan stabil. Selanjutnya, memperkecil ukuran droplet melalui teknik pencampuran intensif seperti Heiksir mixing supaya UV filter tersebar merata dan memberikan perlindungan optimal. Kemudian, tekstur produk perlu diatur dengan cermat menggunakan pengental yang pas agar sunscreen tidak terlalu encer atau kental sehingga nyaman saat dipakai setiap hari. Dan yang terakhir, menambahkan bahan antioksidan dan pengawet yang stabil akan membantu menjaga kualitas produk tetap optimal selama pemakaian dan penyimpanan. Nah, sekarang kalian udah tahu nih rahasia di balik emulsi mulai dari bahan dasarnya dan cara pembuatannya. Terima kasih sudah belajar bareng dan sampai jumpa di petualangan ilmu selanjutnya.